Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anggi Restiana, selaku dosen farmasi akan memberikan materi tentang obat-obatan emergensi untuk para mahasiswa keperawatan. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep apa itu obat emergensi dan bagaimana penggolongan obat-obat emergensi yang ada di Indonesia. Kita mulai pada konsep obat emergensi terlebih dahulu. Pengertian obat emergensi pada bidang farmasi itu merupakan suatu obat-obat yang pengelolaannya termasuk dalam kategori kewaspadaan tinggi. Nah, selain itu, obat-obat emergensi ini termasuk obat-obat yang bersifat life saving atau obat yang digunakan dalam kondisi gawat darurat. Nah, atau juga bisa mengancam kehidupan manusia. Nah, sediaan atau obat emergensi ini tidak hanya obat minum atau obat yang dikonsumsi oleh pasien saja, tapi segala sesuatu yang mendukung kondisi emergensi termasuk alat kesehatan ini termasuk atau tergolong pada obat emergensi. Nah, dalam pengelolaan obat emergensi ini tidak lepas dari peran serta dari fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah rumah sakit. Nah, rumah sakit ini harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi untuk kondisi kegawat daruratan. Nah, dalam bidang farmasi, untuk pengelolaan obat emergensi ini khusus, jadi tidak bisa kita samakan dengan sediaan-sediaan obat lain. Nah, jika kita bandingkan konsep pengertian obat emergensi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan, itu memiliki konsep yang sama, di mana dalam peraturan tersebut menyebutkan kegawat daruratan itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pasien dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Nah, sebenarnya konsepnya akan sama jika kita lihat di antara dua pengertian tersebut. Dalam bidang kefarmasian terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang atau suatu rumah sakit dalam hal pengelolaan obat emergensi. Nah, di sini adalah 5 ketentuan yang harus dipenuhi. Adalah jumlah dan jenis obat harus sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini ada formularium yang harus dijadikan pedoman. Kemudian yang kedua, tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain. Jadi ada site tersendiri dalam mengelola atau menyimpan obat-obatan emergensi, dan hal ini harus dekat dengan instalasi gawat darurat atau ICU atau ruangan-ruangan lain yang memang butuh obat-obat emergensi. Kemudian yang nomor 3, bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti. Jadi pengelolaan obat-obat emergensi ini harus bisa mudah diakses dalam hal penggantian obat. Jadi harus bisa diakses oleh instalasi farmasi pusat. Kemudian yang keempat, dicek secara berkala apabila ada yang kadaluarsa, atau sebelum kadaluarsa pun harus dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa atau tidak. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian yang nomor 5, dilarang untuk dipinjam oleh kebutuhan lain. Jadi ketika ada sesuatu kepentingan lain yang tidak menyangkut kebutuhan emergensi, nah ini kita tidak bisa mengambil stok dari penyimpanan pengelolaan obat-obat emergensi di ruangan-ruangan yang vital. Nah, perlu mahasiswa ketahui bahwa seorang farmasis atau seorang asisten farmasi itu harus bisa menjamin bahwa obat emergensi itu harus selalu ada stoknya dan selalu siap pakai. Nah, oleh karena itu, petugas yang ada di unit terkait harus segera melaporkan penggunaan obat emergensi kepada petugas farmasi, ya, untuk bisa dilakukan penggantian stok. Ya, untuk apa? Untuk menjaga dan daripada kelengkapan obat tersebut.
Nah, penggantian itu harus dilakukan sesegera mungkin. Dan di sini rumah sakit harus memiliki standar waktu maksimal penggantian obat agar obat selalu siap digunakan pada saat dibutuhkan. Nah, biasanya ada pertanyaan, Bu, bagaimana jika kami dari rumah sakit itu memiliki keterbatasan kemampuan dalam hal jumlah SDM petugas farmasi misalnya. Nah, ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Yang pertama, hal ini bisa dilakukan dengan cara memprioritaskan penggantian obat tersebut pada unit-unit yang rawan terlebih dahulu atau unit-unit yang sering terjadi kasus emergensi. Atau solusi yang kedua, bisa menetapkan standar waktu yang berbeda untuk penggantian obat emergensi pada unit yang sering dan jarang ada pemakaian. Jadi ketika kita berhadapan dengan unit yang sering, nah ini kita prioritaskan standar waktunya terlebih dahulu. Kemudian untuk yang unit-unit yang jarang ada pemakaian, nah ini kita bisa nomor 2-kan dalam hal penggantian obat emergensi. Fasilitas kesehatan pun juga harus bisa menjamin adanya kesediaan obat emergensi. Dimana seperti yang tadi saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa rumah sakit harus bisa menetapkan jangka waktu monitoring obat emergensi. Nah, apabila terdapat obat yang rusak atau hampir kadaluarsa maupun obat yang sudah kadaluarsa itu ditemukan, maka harus segera dilakukan penggantian. Setelah dilakukan penggantian stok obat, perlu dilakukan kembali penyegelan dengan menggunakan segel dengan nomor register yang baru oleh petugas farmasi. Dalam hal pemakaian obat emergensi, tentunya di sini harus ada laporan dari petugas pada unit tertentu itu kepada petugas farmasi untuk bisa dilakukan penggantian stok dan penyegelan kembali untuk menjaga keamanan dan kelengkapan obat tersebut. Hal ini perlu dilakukan secara terus-menerus atau secara berkala, ya, baik monitoring maupun pengecekan untuk memastikan kualitas obat yang ada di dalam unit-unit masing-masing di dalam rumah sakit. Berdasarkan pedoman dari Kementerian Kesehatan dalam farmasi klinik, terdapat 17 daftar obat emergensi. Karena ke-17 ini ada di dalam slide ya, diantaranya ada diazepam, ada dexamethasone, diphenhydramine HCl, kemudian dextrose, epinefrin, NaCl infus, tesolid rectum, ya kan, kemudian RL atau ringer laktat, lidocain, injeksi, heparin injeksi, dopamin, injeksi, atropin, aminofilin, luminal, magnesium sulfat, morfin, dan furosemid. Nah, jika kita lihat dari 17 ini, bentuk sediaan rata-rata untuk obat emergensi adalah injeksi, ya, dan ada yang diberikan secara rektal. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik dari sediaan-sediaan injeksi. Nah, nanti teman-teman akan tahu, oh ternyata kenapa obat emergensi ini diberikan secara injeksi. Nah, agar apa? Nah, nanti kita akan bahas di bab farmakokinetik dan farmakodinamik. Penggolongan obat gawat darurat atau obat emergensi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan itu dibedakan berdasarkan ruangan tindakan. Di sini ada beberapa ruangan. Yang pertama adalah kategori merah, kemudian kategori kuning, dan ruangan tindakan kebidanan. Untuk kategori merah, tentunya teman-teman sudah tahu ya, dari keperawatan pasti akan lebih paham di mana kategori merah ini merupakan tindakan yang prioritas utama atau prioritas pertama. Misalnya pasien itu dalam keadaan cedera berat, di mana cedera tersebut bisa mengancam jiwa, yang kemungkinan besar dapat hidup itu jika kita langsung memberikan obat segera atau ditindak dengan segera. Nah, obat-obat yang tergolong pada kategori merah sekitar
17 sediaan yang harus ada pada kategori merah, baik pada tindakan level 1, level 2, level 3 maupun level 4. Nah, arti positif di sini adalah obat tersebut harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di instalasi gawat darurat tanpa harus diresepkan. Jadi, dalam penggunaan obat-obat kategori merah ini tidak menunggu harus ada resep, tapi ini bisa digunakan terlebih dahulu karena sudah kategori merah. Di situ terdapat beberapa, diantaranya ada morfin, petidin, morfin, atau dopamin. Nah, ini semua adalah obat-obat emergensi yang harus ada ya dalam kategori merah. Nah, ini penting untuk teman-teman tahu ya. Kemudian ada juga obat-obat emergensi yang ada dalam kategori kuning. Tetap sama, jadi berdasarkan beberapa level tindakan di sini kategori kuning artinya adalah obat-obat ini harus tersedia pada situasi di mana pasien tersebut memerlukan tindakan definitif. Artinya kondisinya tidak ada ancaman jiwa dengan segera ya. Jadi ini merupakan bisa disebut dengan kategori prioritas kedua. Tentunya jenis obatnya juga berbeda dengan kategori yang merah. Di antaranya ada analgesik, ada antiseptik, ada lidokain atau alat TS, anti bisa ular, anti rabies. Nah, benang jarum, analgesik, anti mual, antibiotik, diuretik. Nah, ini termasuk obat-obat yang harus ada dalam kategori kuning, baik pada level 1, level 2, level 3 maupun level 4. Kemudian ada juga obat-obat emergensi yang digolongkan pada kategori hijau. Nah, artinya pada kategori hijau ini merupakan prioritas ketiga, di mana pasien kondisinya adalah cedera minimal, jadi dapat berjalan dan mungkin bisa menolong dirinya sendiri atau bisa masih mampu memiliki kekuatan untuk mencari pertolongan. Nah, ini masuk pada prioritas ketiga. Nah, obat-obat yang termasuk pada kategori hijau ini itu juga berbeda jenisnya dengan kategori kuning dan merah. Di antaranya ada lidokain, kemudian ATS, kemudian aminofilin. Tentunya alat-alat kesehatan pun juga masuk pada golongan ini, misalnya alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan. Nah, ini pun juga harus ada pada kategori hijau. Nah, perbedaan kategori hijau dengan kategori kuning dan kategori merah adalah pada kesediaannya. Jadi kategori hijau ini dapat diresepkan melalui apotek rumah sakit, dalam hal ini adalah instalasi farmasi rumah sakit jika tidak tersedia di IGD. Jadi ini lebih tidak seketat untuk jenis-jenis obat pada kategori merah dan kategori kuning. Kemudian penggolongan obat emergensi yang keempat itu adalah pada ruangan tindakan kebidanan. Tentunya pada ruangan ini juga harus terdapat beberapa obat-obat emergensi dan alat habis pakai yang tersedia. Ya, misalnya uterotonika, prostaglandin. Itu harus tersedia pada semua level tindakan, baik level 1, level 2, level 3 maupun level 4, ya. Kemudian jenis yang lain seperti set laparoskopi. Nah, ini wajib ada pada level 3 dan level 4 saja, dan itu pun minimal hanya satu. Kemudian pada endoskopi surgery itu hanya diwajibkan pada level 3 dan level 4, dan itu minimal harus ada satu. Pada laringskop itu diwajibkan pada level 2, level 3, dan level 4 saja. Kemudian begitu juga defibrilator dan film viewer. Nah, ini semua diwajibkan pada level 2, level 3, dan level 4. Tentunya semua obat dan alat habis pakai ini digunakan untuk proses melahirkan dan segala tindakan-tindakan yang terkait dengan kebidanan. Kemudian penggolongan obat emergensi pun juga terdapat pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
nomor HK01.07 tahun 2018. Nah, daftar obat dalam peraturan atau keputusan menteri ini adalah daftar obat dalam keadaan darurat medis yang terdapat pada praktik mandiri dokter. Pada penggolongan obat keadaan darurat medis pada praktik mandiri dokter ya, itu terdapat 15 golongan yang memang harus ada. Di antaranya ada adrenalin, lidokain, atropin, dan lain sebagainya, bisa dilihat di slide. Nah, dari kesemua penggolongan ini kalau teman-teman lihat itu tidak hanya injeksi, bisa berupa tablet maupun suppositoria. Oke, baiklah, demikian adalah penjelasan untuk penggolongan obat-obat emergensi. Selanjutnya kita akan beralih pada farmakodinamik obat-obat emergensi.